Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kita, memberi kita rezeki, memelihara kita. Sampai detik ini Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat. Yang paling utama itu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita bisa sholat berjamaah ini semata-mata karena kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan. Allah yang berikan kita kekuatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini semata-mata datang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, tanda Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyibukkan hambanya ini dalam perkara-perkara agama. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala semakin sayang lagi kepada hambanya, maka Allah taala akan wafatkan dia dalam perkara agama. Dia akan meninggal dunia dalam keadaan sedang salat. Dia akan meninggal dunia ketika sedang berzikir kepada Allah. Dia akan meninggal dunia dalam keadaan sedang taat kepada Allah taala. Inilah keinginan setiap manusia, setiap orang beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah taala berikan kita husnul khatimah. Hadirin yang mulia, hari ini kebanyakan manusia dia tidak mengetahui apa maksud Allah taala hantar dia ke dunia. Kebanyakan dari manusia tidak tahu saya ini dihantar ke dunia ini mau apa. Maka ada orang yang memahami kalau saya ini dihantar ke dunia, saya ini untuk mengumpulkan harta. Maka dia mengumpulkan harta. Dia gunakan dirinya, waktunya, tenaganya untuk mengumpulkan harta-harta. Terus hingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa, tanpa terasa tiba-tiba Ijrail datang menjemput kita sedangkan kita belum ada amal. Ada orang yang memahami, wah di dunia ini saya ini mau mencari kekuasaan, maka dia menggunakan dirinya, waktunya, potensi yang ada dalam dirinya untuk mencari kekuasaan tadi. Dia gunakan segala cara sampai habis waktunya. Tidak terasa tiba-tiba Ijrail datang sedangkan amal belum siap. Dan ada juga orang yang mengatakan, hidup ini dijalani saja. Jalani saja bagaimana? Ya dijalani saja. Orang yang mengatakan hidup ini dijalani saja, sebenarnya dia itu tidak tahu jalannya. Tidak tahu jalannya ini mau ke neraka atau ke surga. Kita menjalani hidup ini mau kemana jalannya? Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 124.000 nabi dan rasul untuk mengingatkan manusia bahwasanya kita ini tidak akan lama di dunia ini. Kita tidak akan lama. Maka diingatkan oleh para nabi. Setelah para nabi wafat,
maka diteruskanlah oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengingatkan manusia untuk apa kita di dunia ini, terus sampai kepada para wali Allah, pada ulama, sampai kepada kita. Akhirnya kita pun sekarang Allah adakan, Allah ciptakan di dunia ini. Maksud tujuannya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada aku. Ternyata hadirin yang mulia, kita ini punya tugas yang besar. Kita ini punya amanah yang besar, yaitu mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Waktu yang sekarang Allah berikan kepada kita, tenaga, umur, harta ini merupakan amanah, yang mana nanti amanah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, namanya amanah itu akan ditanya. Apabila ada seorang anak, anak ini dikasih uang oleh ibunya. Nah, ini uang dari ibu 100.000, buat kamu. Maka anak tadi akan menggunakan uang tadi untuk jajan, beli makanan sampai habis. Berbeda dengan seorang ibu yang memberikan uang kepada anaknya dengan mengatakan, "Nak, ini uang 100.000 untuk beli buku." Maka si anak tadi akan takut kalau menggunakan uangnya selain beli buku. Ada beban amanah dalam dirinya. Apabila anak tadi menggunakan uang tadi untuk beli yang lain-lain, maka ibunya akan bertanya, "Nak, kenapa kamu gunakan uang ini untuk beli yang lain-lain? Ibu kan suruh kamu beli buku." Begitupun kita hadirin yang mulia di dunia ini. Allah Ta'ala berikan kepada kita ini amanah besar, agama. Allah Ta'ala berikan kita usia, harta, tenaga, ini untuk agama. Apabila kita datang nanti ke akhirat, waktu kita habis, harta kita habis, tenaga kita habis untuk perkara-perkara lain selain yang Allah kehendaki, maka nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan. "Wahai hambaku, kenapa kamu ini gunakan waktu kau untuk yang lain-lain? Wahai hambaku, kenapa kau gunakan harta ini kau untuk yang lain-lain? Sedangkan aku merintahkan kamu itu untuk beribadah kepada aku." Akan ada pertanyaan-pertanyaan hari mulia. Maka hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantar kita ini untuk menyempurnakan agama dalam kehidupan, menyempurnakan iman kita, menyempurnakan amal kita. Hadirin yang mulia, dunia ini begitu singkat bagi kita. Dulu 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini, Pak. Baik saya, kita semua, bapak-bapak semua belum ada. Hari ini Allah adakan kita, Allah ciptakan kita. Insya Allah nanti 100 tahun yang akan datang pun kita sudah tidak ada lagi. Ini menandakan begitu singkatnya dunia. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, tenaga kita mungkin masih kuat, wajah kita masih tampan, masih segar, rambut masih hitam. Tapi hari ini telah nampak perubahan dalam diri kita. Ini menandakan kita tidak akan lama. Maka hadirin yang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai itu orang yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Hadirin yang mulia, orang-orang terdahulu, para nabi, para sahabat, mereka telah mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita lihat secara zahir dalam sejarah, jarang sekali kehidupan sahabat itu nampak mewah. Rumahnya sederhana. Nabi pun sama, rumahnya sederhana. Makannya tidak seperti kita, jarang-jarang makannya itu. Kadang-kadang pagi makan, malam tidak makan. Kalau secara zahir kita lihat sepertinya susah. Di Arab Saudi itu iklimnya panas. Satu ulama mengatakan, waktu itu beliau pernah berangkat ke sana, melihat keadaan di sana. Bukan sehari 2 hari. Kalau berangkat umroh itu paling 20 hari, 10 hari, 15 hari. Pergi haji 40 hari. Nah, jadi kemarin ada satu ulama mengatakan, beliau bercerita, beliau berangkat ke Jazirah Arab sekitar 5 bulan. Beliau bersafar selama 5 bulan. Seperti kami juga sedang bersafar. Kami datang dari Jakarta, dari Bandung, 7 orang, Pak. Alhamdulillah.
Satu jamaah datang ke sini, ke Probolinggo, semata-mata ingin bersilaturahmi kepada bapak-bapak, ingin belajar agama. Kami itikaf di masjid 3 hari. Ulama tersebut, beliau mengatakan, bercerita ketika beliau sedang safar di Arab Saudi, Jazirah Arab, Mekah, Madinah, Jeddah. Kemudian beliau mengatakan 5 bulan di sana beliau melihat keadaan di sana. Ternyata ketika Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Mungkin di Indonesia ini mudah mengamalkan hadis ini. Kita mudah senyum di sini, Pak. Tapi ketika di sana itu orang susah senyum, kata beliau. Susah karena kondisi yang panas, kondisi yang tidak seperti di sini. Orang-orangnya, watak orangnya. Maka Nabi mengatakan, senyum kamu di hadapan saudara kamu itu sedekah. Kalau di sini mungkin mudah, kalau di sana susah. Ternyata zaman dulu itu luar biasa. Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat satu nasihat yang luar biasa, yang mungkin bagi kita sepertinya mudah senyum, di sana susah, katanya. Maka hadirin yang mulia, Nabi SAW dihantar ke satu tempat yang luar biasa mujahadah, luar biasa sulit. Ketika itu di Mekah, Nabi hantar ke sana dalam keadaan orang-orang yang ketika itu jauh dari agama. Dalam sejarah mengatakan kerajaan Romawi dan Persia yang besar ketika itu pun itu melihat Mekah itu tidak mau menjajah Mekah, itu tidak mau. Saking Mekah itu tidak ada yang bisa dijajah, apa yang bisa diambil gitu. Gersang, tidak ada apa-apa. Orang-orangnya itu apa yang ada dimakan, makan ular, makan kalajengking. Kata sahabat dalam satu kisah, kami itu dulu sebelum datang Nabi, sebelum datang agama, kami itu satu kaum yang makan bangkai, makan ular, makan kalajengking. Jadi kita bisa bayangkan kehidupan orang dulu itu bagaimana. Maka Nabi SAW dihantar oleh Allah ke tempat yang paling sulit untuk menyampaikan agama. Keadaan yang begitu panas, begitu gersang. Tapi hadirin yang mulia, sejarah mengatakan dalam waktu singkat 23 tahun Nabi diangkat jadi Nabi di usia 40 tahun. Beliau wafat usia 63 tahun. Berarti 23 tahun beliau buat kerja dakwah, beliau berdakwah, menyampaikan agama. Agama telah sempurna, agama diamalkan dengan sempurna. Orang-orang Mekah masuk Islam, orang-orang Madinah masuk Islam. Para sahabat dengan sempurna mengamalkan agama dalam waktu yang begitu singkat, yang mulia. Apakah dengan teknologi yang maju? Apakah dengan ekonomi yang maju? Ternyata tidak. Ternyata dengan amal agama yang maju, dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hadirin yang mulia, hari ini apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, maka kuncinya adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah ikut cara Nabi. Jadi caranya hanya dengan agama, hadirin yang mulia. Jadi hati kita sekarang ini kalau merasakan kegelisahan, gundah gulana, tidak tenang, ini bukan karena tidak punya uang, bukan karena tidak punya rumah atau tidak punya kendaraan, tapi kita di hati kita ini tidak ada keyakinan pada Allah Ta'ala. Hati kita ini mungkin jarang berzikir, jarang ingat Allah. Karena kata Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Sudah dipastikan kalau kita jarang zikir, itu pasti tidak tenang, Pak. Kalau kita jarang sholat, kalau kita jarang baca Quran, pasti tidak tenang. Karena kebahagiaan itu tempatnya di hati, bukan di perkara yang nampak, yang zahir-zahir. Kalau kita mau hitung-hitungan harta, mungkin kalau lihat sejarah itu Qarun laknatullah alaihi itu orang yang hartanya banyak secara harta, secara zahir, tapi tidak ada kebahagiaan karena di hatinya tidak ada ketaatan, kecintaan pada Allah. Berbeda dengan Bilal radhiyallahu anhu. Bilal ini kalau kita lihat sejarah, itu disiksa di atas batu, ditindih batu, disiksa oleh Abu Jahal siang dan malam. Kalau kita lihat secara zahir itu menyusahkan, tapi karena Bilal di hatinya ada agama, ada keyakinan pada agama, pada Allah dan Rasulnya, maka ada kebahagiaan. Ketika dicambuk bukan mengucapkan sakit, yang diucapkan ahad, ahad, ahad. Itulah ciri orang beriman, Pak. Orang beriman yang di hatinya ada keyakinan pada Allah Ta'ala, kecintaan pada Allah dan Rasulnya,
bagaimanapun keadaan dia, Pak, itu akan membahagiakan dirinya. Makanya kata Nabi SAW, orang beriman itu sungguh beruntung. Kalau dia sabar, dia kasih ujian, dapat pahala. Kalau dia bersyukur ketika diberikan nikmat, dapat pahala juga. Jadi orang beriman itu luar biasa, Pak. Dapat kenikmatan, dapat pahala, dapat ujian pun dapat pahala juga. Gak ada rugi-ruginya, hadirin mulia. Jadi hadirin yang mulia, kondisi suasana keadaan dalam kehidupan kita sekarang ini tergantung hati kita. Sejauh mana hati kita ini yakin pada Allah Ta'ala, sejauh mana hati kita ini taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan ke laut, Pak. Ketika itu beliau di atas kapal, kapalnya diberat. Harus ada orang yang dikorbankan, dilemparkan ke laut. Maka diundilah orang-orang di kapal. 3 kali undian, yang keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Beliau terpaksa loncat ke laut. Akhirnya ketika loncat ditelan oleh ikan nun yang besar. Ketika ditelan oleh ikan, dalam perut ikan yang gelap, di dalam gelapnya malam, dalam lautan. Bagaimana gelapnya itu? Maka beliau berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam keadaan yang suasana begitu gelap, hati tidak lupa kepada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala berikan keputusan, Allah Ta'ala selamatkan beliau bisa ke darat, hari mulia. Begitupun keadaan kita hari ini, hati kita hari ini. Suasana keadaan sekarang mungkin gelap bagi kita. Kehidupan kita sekarang mungkin gelap. Kurangnya makanan, kemiskinan, atau mungkin belum mendapat pekerjaan, atau mungkin gaji yang tidak sesuai, atau mungkin penghasilan tidak sesuai, hutang di sana sini. Mungkin keadaan kita sekarang banyak masalah, tapi intinya adalah bagaimana kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap saat keadaan. Kalau kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap saat keadaan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan berikan kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu, hadirin, bukan kehidupan yang penuh dengan harta, penuh dengan glamor, bukan. Tapi kehidupan yang di dalamnya ini ada agama. Di rumah ada amal-amal agama. Nabi SAW mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau kita lihat sejarah, Pak, ciri-ciri rumah Nabi. Kalau kita lihat sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah, itu rumah Nabi itu, Nabi SAW itu kecil sekali. Gak seperti kita. Mungkin kalau kita ini masih mewah, keramiknya bagus, kacanya, di rumah ada fasilitas. Tapi kalau Nabi SAW, rumahnya kecil, keadaan yang begitu panas. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Ini kalau pakai akal logika nggak masuk akal. Mana surganya di mana? Sedangkan namanya surga itu penuh dengan kenikmatan. Surga itu kita tahunya penuh dengan kenikmatan. Beliau mengatakan baiti jannati. Ketika dilihat ternyata apa yang maksudnya, hadirin mulia, adalah karena di rumah tadi ada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga seolah-olah hidup di rumah yang sederhana seperti hidup di surga, penuh dengan ketenangan. Anaknya taat, istrinya pun taat. Tapi hadirin yang mulia, kalaulah dalam kehidupan kita tidak ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sekalipun kita hidup di tengah-tengah istana, lahir dari keluarga raja, harta banyak, fasilitas mewah, maka hidup di istana tadi laksana hidup di neraka. Nggak ada ketenangan. Istri susah diatur, anak nggak nurut, disuruh sholat susah, suruh tutup aurat susah. Ini karena apa, hadirin mulia? Tidak adanya ketaatan amal agama di rumah-rumah kita. Jadi intinya, hadirin yang mulia, bagaimanapun keadaan kita, kaya miskin, sehat sakit, punya jabatan atau tidak punya jabatan, tidak masalah. Yang intinya adalah taat kepada Allah. Orang taat walaupun miskin bahagia, orang taat walaupun kaya bahagia. Nabi Sulaiman alaihissalam itu nabi yang paling kaya dunia akhirat, tidak pernah ada yang mengalahkan beliau. Beliau pernah berdoa, ya Allah berikan saya kekayaan yang belum pernah ada sebelum dan setelahnya. Beliau punya kekayaan yang luar biasa. Pasukannya bukan cuma manusia, jin, hewan-hewan, angin, semua jadi pasukan beliau. Semuanya nurut kepada beliau. Maka sampai suatu ketika itu pernah Nabi Sulaiman alaihissalam itu ingin menguji, Pak, ingin menguji kekuatan pasukannya. Maka beliau itu punya singgasana. Di sebelah kanan ini pasukannya 400 kursi dari golongan para ulama manusia. Sebelah kiri 400 kursi golongan jin. Maka beliau mengatakan,
siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis ke hadapan saya? Maka jin Ifrit angkat tangan, saya bisa. Nabi Sulaiman, berapa cepat sebelum engkau berdiri untuk qailullah? Karena Nabi Sulaiman itu biasanya beliau duduk menjelang zuhur baru berdiri untuk qailullah, istirahat siang. Wahai Nabi Sulaiman, sebelum engkau berdiri aku sanggup mendatangkan istana Bilqis. Ditawarkan lagi siapa yang sanggup? Maka satu ulama dari golongan manusia pasukan Nabi Sulaiman, Ausib bin Barkhaya, beliau mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, saya sanggup mendatangkan istana Bilqis sebelum matamu berkedip, katanya. Maka beliau langsung ambil wudu, Pak. Ausib bin Barkhaya dia ambil wudu, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, anta tiyani bisarir. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad, datangkanlah itu istana Bilqis. Maka langsung, Pak, tiba-tiba di depan sana itu, di ujung sana ada tangan malaikat mengambil istana Bilqis, 1 detik langsung sampai. Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi yang raja, mempunyai banyak kekuasaan dan harta, tapi beliau taat pada Allah, bahagia. Nabi Isa alaihissalam, nabi yang miskin, taat pada Allah, bahagia. Para sahabat, Abdurrahman bin Auf yang kaya, taat pada Allah, bahagia. Bilal radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang miskin, taat, bahagia. Maka hadirin yang mulia, jadi hidup kita ini intinya bagaimana taat pada Allah dan Rasulnya, bagaimanapun keadaan kita. Alhamdulillah hadirin mulia, mungkin sedikit yang hanya bisa disampaikan kepada bapak-bapak. Maka kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perkataan yang kurang menyenangkan. Kami hanya belajar menyampaikan saja. Alhamdulillah, kami satu rombongan 7 orang sedang belajar beriktikaf di sini dari Jakarta dan Bandung. Mungkin kami di sini selama 3 hari. Ini sudah hari yang kedua mungkin. Kemarin baru datang. Maka mudah-mudahan silaturahmi kita ini menjadi asbab kebaikan. Orang silaturahmi itu kata Nabi SAW, diampunkan dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya. Mudah-mudahan hari mulia kita dapat fadilah silaturahmi dengan kita berkumpul di sini. Dan hari yang mulia kata Nabi SAW, orang yang bertemu, berjumpa, berpisah karena Allah, nanti dia akan berkumpul di padang mahsyar dapat naungannya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah hadirin mulia, mungkin itu bisa disampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang karena kurang dan kesalahan saya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.